Maka anak-anak kita jaga. Ibu-ibu yang hadir ini, anak-anaknya jangan sampai terkena ideologi-ideologi yang akan merongrong dan menghancurkan kenasionalan kita bangsa Indonesia. Ideologi-ideologi fundamentalis, radikalis yang ingin mengganti dasar negara Indonesia menjadi dasar negara apapun, baik itu komunisme, baik itu Islamisme dan lain sebagainya, harus segera dihentikan. Ini ada orang yang dia memotong ilmu pengetahuan, katanya karena adatnya seorang Habib lebih mulia daripada orang berilmu 70 orang berilmu. Dia bodoh mengalahkan sarjana 70. Dia bodoh mengalahkan insinyur 70. Dia bodoh mengalahkan kiai 70. Dia bodoh mengalahkan orang-orang yang diberikan Allah pengetahuan. Dia semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah, rasa syukur dan rasa puji kepadanya yang telah menjadikan kita masyarakat Kabupaten Tangerang setelah 391 perjalanan dari sejak didirikan oleh Sultan Agung Tirtayasa Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, dengan diangkatnya Raden Arya Wangsakara sebagai Bupati pertama di Tangerang 13 Oktober 1632 sampai saat ini sudah 391 tahun Kabupaten Tangerang berjalan menyusuri sejarahnya, sehingga hari ini Kabupaten Tangerang menjadi peringkat ke-7 kabupaten terkaya di seluruh Indonesia dengan 6 triliun APBD-nya, menempatkan kita di posisi ke-7 kabupaten yang terkaya di Indonesia. Rasa syukur dan rasa puji kepada Allah jua atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Sejak lahir kita sudah Islam, leluhur kita diislamkan oleh para wali songo, oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, kemudian oleh putranya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian di Tangerang disebarkan Islam oleh Raden Arya Wangsakara, diganti oleh putranya Pangeran Arya Yudanagara, yang alun-alun ini diberikan nama atas namanya, dilanjutkan oleh putranya Raden Arya Raksanagara, oleh putranya lagi Raden Arya Wiranagara, oleh sepupunya Raden Arya Jaya Santika, oleh sepupunya lagi Raden Arya Surya Diwangsa, sehingga dari Cisadane sampai Cidurian semua memeluk agama Islam sampai hari ini. Alhamdulillah, rasa syukur dan rasa puja, rasa puji kepada Allah jua kita saksikan, karena malam hari ini selain maulid baginda Nabi juga kita saksikan orang-orang yang masih mencintai anak-anak yatim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad adalah nurul aitam, cahaya anak-anak yatim di dunia. Wahai anak-anakku, anak yatim, kalian jangan bersedih hati
karena Rasul kalian yang tercinta adalah seorang anak yatim. Banyaklah para pembesar di dunia ini yang dia adalah seorang anak yatim. Terima kasih kepada mereka yang malam hari ini mencintai anak yatim. Saya berdoa semoga Allah mencintai siapapun yang malam hari ini memberi santunan terhadap anak yatim. Semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, Allah tambahkan rizkinya, Allah tambahkan keberkahan hidupnya, dijauhkan dari berbagai mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada baginda alam yang malam hari ini diperingati maulidnya, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammadin, man huwa syamsun, man huwa badrun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri. Dia adalah lentera alam yang gelap gulita. Nabi kita yang tercinta adalah manusia pilihan yang menjadi lenteranya alam, manusia yang menjadi rahmatan lil alamin, manusia yang ketika sahabat melihatnya, siapa saja yang melihatnya akan menjadi bahagia. Ia adalah anak daripada Sayyid Abdullah, dia adalah putra dari Siti Aminah, dia adalah ayah dari Sayyidatuna Fatimatuz Zahra al-Batul, dia adalah kakek dari Hasan dan Husain, dia adalah suami dari Siti Khadijatul Kubra, dia adalah suami dari Siti Aisyatul Ridha, suami dari Siti Hafsah, suami dari Siti Sauda, suami dari Siti Ummi Salamah, suami dari Siti Zainab bintu Zakhsi, suami dari Siti Zainab bintu Khuza'ah, suami dari Siti Habibah, suami dari Siti Maimunah, suami dari Siti Juwairiyah, suami dari Siti Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anhunna. Jazahunallahu anna wa anil islami wal muslimin ahsanal jazaa. Dialah manusia yang dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. 6 tahun usianya ibunya meninggal dunia. 8 tahun usia kakeknya meninggal dunia. Abu Talib sebagai pamannya kemudian menjaga beliau sejak kecil, menggembala, kemudian menikah dengan Siti Khadijah pada umur 25. Pada umur 30 tahun mempersatukan bangsa Arab ketika meletakkan batu Hajar Aswad yang mulia. Ketika umur 40 tahun beliau diangkat menjadi Khatamul Anbiya, akhir dari seluruh para nabi. Maulidnya malam hari ini mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita, kepada panitia, kepada Lakbas Indonesia, kepada Majapahit Nusantara, kepada Peguron Jalak Banten, pada seluruh yang hadir, terutama bagi kabupaten kita, Kabupaten Tangerang, yang selain malam hari ini kita memperingati Maulid Baginda Nabi, juga kita merayakan
hari lahir Kabupaten Tangerang ke-391. Alhamdulillah. Hari ini kita bahagia, tapi saudara-saudara kita di Palestina malam hari ini menderita. Kita bisa berdagang dengan nyaman, kita bisa duduk dengan tenang, petani-petani di sawah bisa membajak sawah, pejabat-pejabat menjalankan tugasnya dengan tenang, anak-anak bisa bermain mobil-mobilan, ada yang ceramah dia mobil-mobilan. Itu di Tangerang, tapi di sana saudara-saudara kita umat Islam yang mengucapkan la ilaha illallah, mungkin di saat yang sama dengan waktu kita di Tangerang ini, mereka sedang berada dalam ketakutan. Anak-anak di sana mungkin sedang menangis karena ayahnya hancur terkena bom-bom Israel. Perempuan-perempuan di sana mungkin sedang menangis karena suaminya baru saja syahid. Istri-istri di sana mungkin malam hari ini sedang menjerit lara karena pada saat yang sama mereka menjadi janda. Kenapa itu bisa terjadi? Jangan sampai apa yang terjadi di Palestina sampai terjadi di bangsa kita. Jangan sampai apa yang dialami oleh anak-anak Palestina dialami oleh anak-anak kita. Jangan sampai jeritan lara janda-janda di sana nasibnya akan dialami oleh perempuan-perempuan Indonesia. Jangan sampai tangisan anak-anak di sana karena ayahnya menjadi syahid, ayahnya hancur, akan terjadi di bumi kita, bumi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tugas kita semua. Ini tugas dari Labas Indonesia. Ini tugas dari Majapahit Nusantara. Ini tugas dari Paguron Jalak Banten. Ngasih duit sama anak yatim kecil hanya bisa begini-begini, kita nyaman gak ada bom. Tapi nanti kalau sampai ada musuh-musuh Indonesia datang, Paguron Jalak Banten harus berdiri tegak membela bangsa Indonesia, bersatu dengan elemen-elemen putra-putri bangsa lainnya untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap Jalak Banten? Siap Jalak Banten? Siap. Bagaimana supaya apa yang terjadi di negara Palestina tidak terjadi di negeri kita? Tidak ada lain adalah jangan beri kesempatan kepada musuh-musuh Indonesia untuk bisa mengajarkan ajaran-ajaran yang merongrong Pancasila, ajaran-ajaran yang merongrong kebinekaan kita, ajaran-ajaran yang merongrong Undang-Undang Dasar 45. Siapa saja yang ingin merongrong, merubah dasar negara kita Pancasila, kita harus lawan.
segala bentuk upaya bagaimana negara baldatun thayyibatun warabun ghafur ini dari 1000 lebih suku bangsa bersatu di bawah bendera burung Garuda merah putih Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, jangan sampai dicerai-beraikan oleh ideologi-ideologi yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh nenek moyang kita bangsa Indonesia tahun 45. Upaya-upaya itu sudah dicoba oleh musuh-musuh NKRI. Tahun 48 NII didirikan, PKI memberontak lagi tahun 65. Kemudian muncullah HTI, Ikhwanul Muslimin, FPI, JAD, JAT dan lain sebagainya yang merongrong Pancasila kita, yang merongrong undang-undang dasar kita, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya. Inilah Indonesia, negeri penuh kebinekaan, suku bangsa yang bermacam-macam. Tidak boleh keindahan ini dihancurkan oleh musuh-musuh kita. Kita dibatasi oleh lautan, dipisahkan oleh samudra, tapi kita disatukan dengan Pancasila, kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita disatukan dengan Undang-Undang 45. Seluruh elemen anak bangsa Indonesia harus berdiri tegak melawan paham-paham radikal, paham-paham intoleran, paham-paham yang merongrong kebangsaan kita yang beragam. Tidak boleh satu celah pun kita berikan kepada mereka yang ingin mengganti Pancasila, kepada mereka yang ingin mengganti dasar negara kita, kepada mereka yang ingin mengganti undang-undang dasar kita. Kita harus berdiri tegak melawan semua itu dengan tetap berkeyakinan bahwa ijtihad orang-orang tua kita dulu ketika merdeka dengan membentuk negara seperti sekarang ini adalah model yang terbaik yang harus kita jaga selama-lamanya. Maulid Nabi besar Muhammad, dilahirkannya beliau rahmat bagi seluruh alam. Pancasila adalah common platform rahmat bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita bangga dengan Sultan Maulana Hasanuddin, kita bangga dengan Sultan Maulana Yusuf, kita bangga dengan Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, kita bangga dengan Sultan Maulana Abdul Mafakhir, kita bangga dengan Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, kita bangga dengan Sultan Agung Tirtayasa. Tetapi bentuk negara seperti leluhur kita itu tidak menjamin setiap suksesi kepemimpinan adanya ketenangan dan kenyamanan seperti saat ini. Setiap suksesi zaman dahulu kala tidak sepi dari yang namanya peperangan, dari yang namanya saling bunuh-membunuh. Maka ketika sekarang bangsa Indonesia yang begitu besar, 270 juta jiwa bangsa Indonesia dengan 17.000 pulau kecil-kecil, beberapa pulau besar yang dipisahkan oleh lautan, dengan bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat yang bermacam-macam, tapi kita bersatu dalam Indonesia. Ini adalah rahmat yang tiada tara bagi kita bangsa Indo.
maka kenikmatan ini mudah-mudahan tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga jangan sampai celah sedikit pun adu domba antar anak bangsa terjadi sehingga timbul gesekan. Kalau sudah perang kayak di Palestina, kita nggak bisa dagang lagi tuh kayak ibu-ibu yang lagi ngegoreng-gorengan. Tidak bisa kita lagi untuk melihat konsumen yang lagi lihat-lihat motor, melihat doang belinya kagak. Tapi dengan adanya ketenangan, tidak ada perang sampai saat ini, alhamdulillah, memang kita beberapa ada kejadian usaha-usaha sedikit peperangan, tetapi semua itu dapat dilewati oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Begitu panasnya politik di Indonesia, bagaimana cara memilih calon presiden, wakilnya dihitung mana yang kira-kira elektabilitasnya tinggi, paling begitu-begitu doang, betul tidak? Tidak ada gesekan-gesekan fisik, diatur oleh KPU harus begini, kampanye harus begini, yang pejabat harus cuti dulu dan lain sebagainya, sehingga pemilihan pemimpin di negara kita berlangsung setiap tahunnya aman dan tentram. Ini adalah keindahan. Makanya adanya HP, adanya televisi, jangan hanya untuk lihat orang menyanyi, tapi lihat berita dunia. Bandingkan ibu-ibu, kenikmatan kita bangsa Indonesia hari ini dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Irak. Harus banyak kita melihat, sehingga dengan kita banyak melihat negara orang yang kacau, bom di mana-mana. Satu hari bisa 5.000 bom datang, entah rumah siapa yang akan hancur, entah anak siapa yang akan mati, entah istri siapa yang akan gugur, entah suami siapa yang akan hancur. Tidak ada yang pernah tahu. Katanya Israel begitu kuat dengan Iron Dome, tetapi ternyata Hamas bisa juga menembus Iron Dome Israel, sehingga rudal-rudal Hamas itu bisa sampai ke rumah-rumah orang Israel. Orang Israel setelah dia dibom, kemudian dia balas mengebom warga-warga Israel, warga-warga Palestina di Hamas, di Gaza. Kita minta kepada Allah, ya Rabbi, semoga saudara-saudara kita yang sedang berperang menghentikan peperangan dan mencari satu format win-win solution yang dapat menguntungkan semuanya. Saya kira kalau semua harus diakhiri dengan peperangan, buktinya sudah hampir 100 tahun perang tidak pernah usai, kemerdekaan belum pernah didapat. Coba cari format yang lain. Makanya Indonesia selalu bersama Palestina di dalam bagaimana mengupayakan negeri Palestina bisa merdeka, rakyat Palestina bisa bebas dari penjajahan, tetapi mencari cara dan format yang sedikit memakan korban. Kalau misalnya sekarang Gaza, Hamas di sana dikelilingi oleh orang-orang Israel di seluruh penjuru kotanya, kemudian mereka menyerang orang-orang Israel. Di situ ada perempuan, di situ ada anak-anak, di situ ada orang-orang jompo. Ketika tentara-tentara Hamas menyerang Israel, Israel mengirim satu rudal ke Gaza, mati banyak anak-anak, mati banyak ibu-ibu, orang-orang jompo dan lain sebagainya. Makanya sejak dulu PBNU mengusahakan bersama Palestina mencari format, mencari cara bagaimana Palestina bisa merdeka tanpa memakan korban. Dan sampai saat ini belum berhasil usaha bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, PBNU dengan diplomatik non pemerintah
tetapi kita terus mengusahakan bagaimana bangsa Indonesia senantiasa bersama Palestina dalam doa. Kita bersedih, kita menangis, hanya bisa bersedih dan bisa menangis. Sekarang kita bisa menangis negara orang sedang berperang karena banyak orang memakan korban. Jangan sampai nanti kita ditangisi karena bangsa kita sedang dilanda peperangan dan banyak yang mati di antara kita. Kita sekarang kunut nazilah. Jangan sampai Indonesia dikunut nazilahi oleh bangsa lain, oleh saudara-saudara kita karena kasihan dengan keadaan kita, sementara mereka tidak bisa membantu kita kemari. Paling kita sekarang ini bisa menyumbangkan sedikit harta, mengirimkan supermi, mengirimkan selimut, mengirimkan makanan dan lain sebagainya. Tetapi kita untuk berperang ada undang-undang internasional, ada peraturan-peraturan dunia di mana kita tidak boleh ikut campur terhadap apa yang terjadi di negara lain. Apalagi yang dihadapi adalah negara-negara besar seperti Amerika, negara-negara besar seperti Rusia. Mereka punya kekuatan senjata yang luar biasa, sementara kekuatan negara-negara Islam di bidang senjata belum menyamai mereka. Saya teringat sejak waktu kecil lagu bom nuklir diledakkan. Perdamaian, perdamaian. Kita menginginkan perdamaian, tapi kita senantiasa memproduksi daripada senjata-senjata pemusnah massal. Ini adalah sebuah ironi. Ini adalah sebuah hal yang tidak masuk akal, di mana kita ngomong kita harus berdamai, sementara ada satu negara ingin menguasai negara lainnya. Sementara ada orang pemimpin yang mengatakan, saya bertanggung jawab terhadap warga saya agar warga saya aman dan tentram, tetapi dengan itu semua dia serang negara orang lain sehingga negara orang lain itu bangsanya menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Ini adalah ironi-ironi dunia. Namun kita tidak boleh menjadi putus asa. Takdir memang itu sudah ditentukan, adaptasi dengan segala takdir memang harus. Tetapi saudara-saudara, upaya-upaya yang maksimal sebelum apa yang terjadi di negara orang lain itu terjadi di negara kita harus dilakukan secara preventif. Setiap celah yang akan mengarah kepada perpecahan, yang akan mengarah terhadap adu domba antar anak bangsa harus langsung dihentikan. Maka anak-anak kita jaga, ibu-ibu yang hadir ini, anak-anaknya jangan sampai terkena ideologi-ideologi yang akan merongrong dan menghancurkan kenasionalan kita bangsa Indonesia. Ideologi-ideologi fundamentalis, radikalis yang ingin mengganti dasar negara Indonesia menjadi dasar negara apapun, baik itu komunisme, baik itu Islamisme dan lain sebagainya, harus segera dihentikan. Harus segera diminta anak-anak kita untuk berhenti dan kembali kepada jalan leluhur-leluhur kita. Makanya Islam yang banyak di Indonesia ini hari ini dipegang adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, di mana akidah Asy'ari ini adalah akidah tawassutiyah bainal ifrati wat tafrid. Fikihnya fikih madhab Syafi'i, itu pula adalah fikih yang tawassut antara ahlul ra'yi dan ahli hadis. Tasawufnya tasawuf Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, itu juga tasawuf yang tawassut. Banyak sekarang tasawuf yang sampai meninggalkan ibadah. Ada lagi tasawuf yang hanya
mencukupkan diri, ingat dan berbuat baik tanpa menjalankan puasa Ramadan, tanpa haji ke Ka'bah. Hajinya cukup di Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ada ajaran yang hajinya ke Cirebon, ngelilingi makam Sunan Gunung Jati karena katanya cukup, tidak usah pergi ke Mekah lagi, apalagi ngantri sampai 30 tahun. Ajaran-ajaran tasawuf yang kita pegang dari zaman Wali Songo sampai hari ini adalah tasawuf tawassutiyah Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Tariqahnya adalah tariqah Syatariyah, tariqah Qadiriyah, tariqah Syadiliyah, tariqah Rifaiyah. Itu juga adalah tariqah tawassutiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan untuk membebaskan manusia dari belenggu penjajahan syirik. Pancasila dilahirkan di Nusantara untuk menjadi pembebas dari belenggu perpecahan. Undang-Undang Dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan kita dari perbudakan kemanusiaan, penjajahan, kolonialisme. Dan ini harus dijaga, kemerdekaan yang sesungguhnya. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang-orang Arab terhadap orang-orang Ajam, tidak pula orang-orang Ajam mengalahkan orang-orang Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Inilah ajaran pembebasan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun nasi min Adam wa Adam min turab. Setiap manusia berasal dari Nabi Adam dan Adam berasal dari debu. Siapa orang yang merasa lebih tinggi berdasarkan zatnya terhadap orang lain, maka dia keluar daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya iblis yang mengatakan dirinya secara zat lebih baik daripada Adam. Orang pertama kali yang sombong baik daripada Adam, orang pertama kali yang sombong terhadap zatnya, sombong terhadap takdir penciptaannya dari Allah adalah iblis. Kalau hari ini ada satu suku merasa lebih mulia dari suku lainnya atas nama takdir dari Tuhan, maka orang ini mencontoh ilmunya iblis. Karena kita terlahir dari suku Jawa, kita tidak memesan kepada Allah, betul? Kita jadi orang Sunda, tidak mesen dari Allah. Kita hidungnya mancung, tidak mesen dari Allah. Yang pesek apalagi. Kita rambutnya rintik, tidak mesen dari Allah. Kita rambutnya lurus, tidak mesen dari Allah. Tidak boleh orang yang rambutnya lintik merasa lebih baik daripada orang yang rambutnya lonjong. Tidak boleh orang yang rambutnya lurus merasa lebih baik daripada orang yang rambutnya rintik. Tidak boleh orang yang kulitnya hitam merasa lebih baik dari orang yang kulitnya putih. Tidak boleh orang yang kulit putih merasa lebih baik dari orang yang berkulit hitam, dan lain sebagainya. Inilah ajaran Islam, di mana kemuliaan hanya dari takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau pengen kita mulia, bertakwalah. Kalau kita pengen derajatnya tinggi, berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat
orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Ini ada orang yang dia memotong ilmu pengetahuan, katanya karena hanya datnya seorang habib lebih mulia daripada orang berilmu 70 orang berilmu. Dia bodoh mengalahkan sarjana 70. Dia bodoh mengalahkan insinyur 70. Dia bodoh mengalahkan kiai 70. Dia bodoh mengalahkan orang-orang yang diberikan Allah pengetahuan. Dia rendah pangkatnya karena tidak punya ilmu, tapi katanya lebih mulia dari Pak Camat 70 camat. Dia rendah derajatnya, tetapi katanya dia lebih mulia dari bupati, dari gubernur, dari presiden. Makanya mulutnya mencaci siapapun karena dirinya merasa lebih baik dari orang lain karena datnya, padahal yang diakuinya itu hanya palsu belaka, bohong belaka. Ngaku cucu Nabi, ternyata bukan cucu Nabi. Ngaku cucu Nabi, ternyata bukan cucu Nabi. Cucu Nabi bisa dideteksi betul atau tidak dia itu cucu Nabi dengan dua hal. Pertama, dengan catatan nasab. Ketua Paguran Jalak Banten, catatan nasab turunan Nabi itu sejak abad ketiga dicatat. Ada petugas-petugas yang menugaskan diri menulis kitab. Ini Sayyidina Ali punya anak dua, Hasan dan Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak berapa? Dicatat. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Dia punya saudara Sufyan, dicatat semua. Muhammad Al-Baqir mempunyai anak namanya Ja'far As-Shadiq, punya anak berapa? Dicatat semua. Terus demikian dari generasi sampai saat ini. Dan saya mempunyai kitab-kitab nasab sejak abad keempat sampai hari ini. Dan ketika saya lihat orang yang mengaku cucu Nabi di Indonesia ini yang bergelar Habib itu ternyata tidak terbukti secara pustaka mereka adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang cara kedua. Cara kedua adalah dengan tes DNA. Itu bukan keahlian saya, tapi ada Badan Riset Inovasi Nasional di Indonesia ini yang bisa memeriksa darah seseorang, ingus seseorang, ludah seseorang, rambut seseorang yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperiksa di lab. Setelah diperiksa akan ketahuan betul tidak dia sebagai keturunan Nabi. Ada nggak haplo dia sama dengan haplonya Nabi? Haplonya Nabi J1, coba darah kamu tak periksa, ternyata setelah diperiksa hasilnya haplonya bukan J1 tapi haplonya G. Naon eta haplo G? Eta haplo lain turunan Nabi. Jangankan turunan Nabi, turunan orang Arab aja bukan. Kata Profesor Kain dari Badan Riset Inovasi Nasional, jangankan orang Arab, orang Sumeria saja bukan. Sumeria itu J0, jadi Akadia nanti bermutasi J1. Sumeria jadi Akadia, Akadia menjadi orang Arab, orang Arab masih J1. Nanti kalau dia mengaku keturunan Quraisy akan ada kode-kode Bani Quraisy. Kalau dia mengaku keturunan daripada Hasim akan ada kode-kode Bani Hasim. Kalau dia mengaku keturunan daripada Abi Thalib akan ada kode-kode Abi Thalib. Kalau dia mengaku keturunan daripada Husain akan ada kode-kode Sayyidina Husain. Dan setelah diperiksa mereka dari 5 orang Indonesia dari klan mereka yang sudah tes DNA, tidak ada haplo J1-nya,
tidak ada kode genetik daripada keluarga Bani Quraisy, tidak ada kode genetik dari keluarga Bani Hashim, dari keluarga Bani Abi Thalib, dari keluarga Sayyidina Husain. Kalaulah secara pustaka tidak terbukti, DNA juga tidak terbukti, lalu dengan apa kita harus percaya bahwa mereka keluarga besar, keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Marah-marah sama kita, katanya tetap kami keluarga Nabi, turunan Nabi, jangan jadi orang yang menghina keturunan Nabi. Kita tidak boleh menghina turunan Nabi, tapi ente bukan keturunan Nabi. Buktinya di pustaka tidak ada, di DNA tidak terbukti. Lalu atas dasar apa kami menganggap Anda sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi dengan maulid baginda Nabi, Allah telah katakan, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidak adalah Nabi Muhammad itu sebagai ayah dari lelaki kalian. Ayat ini mengandung tafsiran bahwa Nabi Muhammad yang pertama, tafsiran pertama, tidak mempunyai anak laki-laki. Laisa wa makana Muhammadun aba ahadin, bukanlah ayah dari laki-laki kalian, karena memang Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Tafsiran yang kedua, jangan panggil Nabi Muhammad hari ini dengan gelar-gelar kekeluargaan, wahai kakekku, wahai ayahku, tapi walakin Rasulullah, panggillah Nabi Muhammad dengan Rasulullah. Siti Aisyah aja istrinya manggil Rasulullah, ya Rasulullah. Lah orang sekarang yang nasabnya nggak jelas manggil Rasulullah, ya jadi wahai kakekku. Di sebuah persidangan dia katakan, Nabi Muhammad kakek ente apa kakek aneh? Ini adalah hilang adab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita dianjurkan, tidak wajib, untuk mencintai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keturunan Nabi yang asli, keturunan Nabi yang telah terbukti secara catatan dan terbukti secara ilmu pengetahuan biologi. Karena zaman sekarang ini teknologi sudah canggih, gen kita ini sudah generasi Z. Generasi manusia yang hidup saat ini ada generasi perang. Generasi perang dia yang lahir sebelum 45. Ada yang generasi depresi, yaitu orang yang pada saat dia berperang, yang lain berperang, dia nggak mau perang. Dia lahir di masa perang, orang lain perang mau berjuang, dia nggak mau perang. Itu generasi depresi. Setelah generasi depresi, ada generasi baby boomer, yaitu mereka yang lahir 46 sampai 64. Tahun 65 selanjutnya itu disebut generasi X. Saya ini generasi X, lahir tahun 76. Dari orang yang lahir 64 sampai 80 itu generasi X. Dari generasi X akan muncul generasi Y, yaitu milenial. Setelah generasi milenial, sekarang ini generasi Z, mereka yang lahir dari tahun 97 sampai 2012. Anak-anak kita yang masih 10 tahun disebut generasi Alpha. Generasi Z itu 27% di Indonesia. Makanya para capres-capres ini sibuk bagaimana bisa untuk mengajak generasi Z memilih dirinya. Dia berkampanye kepada generasi milenial dan generasi Z. Ciri-ciri utamanya generasi milenial dan generasi Z adalah orang yang sangat akrab dengan teknologi. Kalau misalnya anak-anak gen Z dan gen Alpha ini
adalah orang-orang yang akrab dengan teknologi, lalu ada orang yang tidak percaya pada teknologi. Tes DNA mereka tidak percaya, katanya itu tidak terbukti, maka itu generasi mungkin generasi perang atau generasi depresi. Maka oleh karena itu yang paling harus kita jadikan patokan dalam hidup ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu dan ilmu pengetahuan. Jangan lawan ilmu pengetahuan. Orang yang melawan ilmu pengetahuan akan tergerus oleh zaman. Dia akan dianggap manusia purba, manusia yang ketinggalan zaman, manusia yang tidak mempunyai masa depan. Manusia yang melawan teknologi hari ini adalah manusia yang akan ditinggalkan kehidupan. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.